Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, setiap hari kan kita harus mengisi nutrisi ke dalam tubuh. Nah, asupan yang kita masukkan itu pasti akan melalui tenggorokan atau bagian mulut kita. Nah, terkadang kita suka nih merasa ada sakit ataupun nyeri senut-senut di bagian tenggorokan ini. Nah, itu kita selalu menganggap bahwa terjadi radang. Padahal sebetulnya bisa jadi loh ada penyakit juga yang berbahaya yang ketika kita tidak segera tangani, ini juga akan membahayakan diri kita. Bahkan sampai kemudian mengganggu sistem pernapasan kita. Apa sih nama penyakitnya? Nama penyakitnya adalah odinofagia. Sebenarnya apa sih odinofagia ini dan apa bahayanya untuk diri kita? Kita akan bahas di Bincang Sehati kali ini. Tapi sebelum saya masuk tema kita hari ini, saya akan berbagi fun fact seputar bahaya makanan yang panas. Musim dingin, hujan, ini paling enak memang mengkonsumsi makanan-makanan yang panas. Tapi ternyata banyak kemudian bahaya-bahaya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bisa menyebabkan lidah melepuh. Nah, ini hal dasar ketika kita mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, sering kan terasa nih pemirsa di lidah kita tuh seperti mati rasa atau baal gitu ya. Nah, itu adalah respon lidah sensor gitu dari makanan panas yang terkena bagian kulit lidah tersebut. Nah, apa bahayanya? Nanti kita bahas ya pemirsa ya. Berikutnya adalah merusak email gigi. Nah, ini di bagian gigi seperti ini ada emailnya yang kemudian nanti bisa terkikis pemirsa. Ketika kita terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang panas, ketika email gigi ini terkikis, sering tidak merasakan yang namanya nyut-nyut atau gigi sensitif. Nah, itu karena kebiasaan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bersuhu tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kemudian ini akan berlubang, dan ketika sudah berlubang bisa tadi menyebabkan ada bakteri masuk dan juga bisa ketika tidak ditangani begitu ya dengan baik, nah mungkin bisa dicabut giginya pemirsa. Berikutnya yang ketiga adalah memicu iritasi lambung. Ternyata produksi HCl di dalam lambung ini bisa naik ketika kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sangat panas gitu. Jadi sebisa mungkin kita diamkan terlebih dahulu, setidaknya mendekati suhu ruangan, baru kemudian kita konsumsi. Karena ketika kita terus konsumsi secara terus-menerus makanan-makanan yang panas, bisa nanti menyebabkan asam lambung atau HCl yang meningkat. Terutama untuk Anda nih yang memiliki permasalahan asam lambung, nah harus dihindari sering-sering mengkonsumsi makanan yang berhawa panas. Kemudian memicu kelelahan. Nah, ternyata pemirsa ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan panas ini membuat kerja organ itu semakin cepat. Nah, itulah kenapa ketika kita mengkonsumsi makanan yang panas, suhunya panas, ini kita bisa kemudian merasa lebih cepat lelah gitu. Nah, itu pengaruhnya tadi. Karena suhu itu kemudian masuk ke dalam tubuh dan membuat kerja organ ini menjadi cepat. Nah, kita juga nanti akan bahas apa sih bahayanya. Nah, berikutnya adalah sakit tenggorokan. Nah, ini dia nih, ketika kita makan makanan yang terlalu panas, pasti juga kita merasakan sakit pada bagian tenggorokan. Karena tadi suhu yang panas akan mengikis beberapa lapisan yang ada di tenggorokan yang dinamakan sel-sel yang ada di kerongkongan. Nah, ini ternyata ada sel squamosa yang juga ketika terlalu sering terkikis bisa berbahaya untuk organ kita. Dan di beberapa penelitian menyatakan bahwa mengkonsumsi minuman panas ini bisa menimbulkan zat karsinogen dan dapat merusak jaringan tenggorokan. Bahaya sekali ya pemirsa ya kalau misalnya kita terlalu sering mengkonsumsi. Tapi terkadang di suhu-suhu tertentu ini adalah satu cara menikmati makanan yang enak, adalah tadi mengkonsumsi di saat suhunya masih panas, asapnya masih mengepul. Nah, ini sebuah kenikmatan, apalagi untuk jenis-jenis makanan tertentu memang sangat nikmat dan juga enak dikonsumsi saat panas. Nah, kita akan bahas nanti pemirsa satu persatu fun fact bersama dengan pakar yang saya hadirkan di segmen berikutnya. Untuk Anda jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda, kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah membacakan beberapa fun fact. Apa bahayanya kita mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas. Nah, ada 5 fun fact dan kita akan bahas satu persatu bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Ada Dr. Sena selaku spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto. Selamat pagi Dr. Sena, apa kabar? Selamat pagi Salam Mas, sehat kabar dok. baik. Salam sehat juga. Baik, Dokter Sena, ini adalah satu kebiasaan yang kalau di musim dingin atau di musim penghujan di Indonesia ya, ini hal yang sangat apa ya, favorit dan nikmat sekali mengkonsumsi makanan-makanan ataupun minuman yang hangat ataupun panas gitu ya di suhu tertentu. Nah ternyata ada bahayanya. Kita akan bahas satu persatu bahayanya. Pertama adalah bisa kemudian menyebabkan lidah kita melepuh. Nah ini benar nggak sih dok, kalau misalnya kita sering melakukan konsumsi makanan atau minuman yang panas ini bisa menyebabkan melepuh, dan apa jangka panjangnya ketika hal tersebut selalu kita ulang? Iya, ya memang benar ya Mas ya. Jadi bagian bibir dan mulut ya serta lidah kita itu merupakan salah satu bagian kulit yang paling sensitif, terutama terhadap suhu terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, makanan atau minuman yang masih terlalu panas apabila dikonsumsi bisa melukai lidah, mulut, dan bibir. Air panas itu juga dapat menyebabkan sensasi seperti lidah terbakar ya, atau bahkan lidah bisa sampai melepuh. Ya, selain itu, makanan dan minuman yang terlalu panas juga dapat membuat gangguan pada indera pengecap pada lidah kita, sehingga kita mengalami penurunan kemampuan dalam merasakan makanan. Nah, sebenarnya gangguan pada indera pengecap ini sebenarnya akan kembali normal dalam beberapa hari. Namun jika kebiasaan makan atau minuman yang terlalu panas ini dilakukan secara terus-menerus, maka bisa saja terjadi kerusakan yang permanen. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa makanan atau minuman yang kita konsumsi itu minimal hangat gitu ya, atau mendekati suhu normal sehingga menimbulkan efek yang baik dan tidak merusak kesehatan lidah dan mulut kita. Begitu Mas. Nah menariknya kadang setiap orang tingkat panasnya beda nih dok. Misalnya ketika disuguhkan satu minuman yang panas, untuk orang tersebut tidak bisa masuk karena atau menolak gitu ya responnya karena terlalu panas gitu, nggak bisa tertelan gitu. Tapi ada juga yang ketika dikasih suhu yang sama justru dia nikmat dengan itu. Nah apa kemudian yang membedakan itu semua dok? Apakah karena memang si orang tersebut sudah terbiasa mengkonsumsi makanan panas sehingga mungkin kekebalan atau ketebalan lidahnya berbeda gitu dok? Iya. Memang berbeda-beda ya, setiap orang sensitivitas mulut dan lidahnya terhadap tadi rasa panas ataupun rasa dingin. Tetapi sebenarnya itu kurang lebih harusnya sama. Namun pada orang-orang yang memang sudah terbiasa hampir setiap hari mengonsumsi makanan yang terlalu panas, maka mungkin akan memang sudah terjadi kerusakan ya pada saraf-saraf indera pengecapnya gitu. Jadi makanya kesannya kebal terhadap panas, namun sebenarnya itu tetap merusak ya. Oke, waduh, aku yang harus waspada nih ya, karena aku termasuk yang ketika orang lain bilang panas, menurutku itu masih belum terlalu panas. Ternyata itu bahaya, ada kerusakan gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah email gigi. Benar nggak sih? Kemudian kalau kita terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan suhu yang terlalu tinggi ini bisa merusak email gigi kita? Ya, jadi selain tadi mulut ya, bibir dan lidah, gigi juga bisa terkena dampak dari makanan atau minuman yang terlalu panas. Jadi di gigi kita itu kan ada lapisan ya. Lapisan terluar dan terkerasnya itu adalah email. Jika seseorang memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, maka email gigi itu bisa menjadi terkikis. Akibatnya apa? Bisa mengakibatkan gigi berlubang, ya, keropos dan rapuh gitu giginya. Selain itu, perubahan suhu yang ekstrim pada gigi itu dapat menyebabkan juga kerusakan saraf serta jaringan lunak di sekitar gigi, sehingga bisa terjadi yang namanya sensitif, ya, gigi yang sensitif terhadap suhu makanan dan juga minuman. Nah, pada gigi yang sensitif ini, saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, terlalu dingin atau terlalu manis, biasanya akan timbul perasaan nyeri, ya, perasaan ngilu yang tajam gitu pada gigi. Memang rasa ngilu ini kan biasanya sebentar ya. Waktu kena
timbul rasa ngilu lalu Hmm. hilang. Tapi kalau misalnya ini dilakukan terus-menerus, maka keluhan ini akan mengganggu. Jadi setiap kali makan Iya. akan timbul rasa ngilu, Hmm. ya, karena tadi telah terjadi kerusakan Hmm. imal dan juga saraf pada gigi. Begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian ternyata ada hubungannya ya dengan asam lambung. Ini fun fact kita yang ketiga, ternyata bisa kemudian memicu asam lambung. HCl kita kemudian akan naik dan tinggi. Apa pengaruhnya? Karena setahu saya ketika kita sudah mengkonsumsi makanan yang panas, ketika sudah masuk ke dalam tubuh atau organ, ya sudah cooling down aja gitu. Ternyata ada hubungannya juga dengan tadi ya, asam lambung. Apa sih bahayanya, Dok? Ya, jadi sama ya, makanan atau minuman yang terlalu panas itu juga bisa melukai lapisan di lambung, ya. Hal ini karena suhu makanan tersebut itu dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Jika terjadi iritasi lambung, nah produksi asam lambung tadi atau HCl itu akan meningkat, sehingga terjadi perasaan yang tidak nyaman di lambung atau memicu terjadinya sakit lambung. Jadi saat mengonsumsi makanan atau minuman, usahakan minumannya suhunya itu mendekati normal atau paling tidak kurang dari 50 derajat Celcius. Karena beberapa jurnal menyebutkan suhu di atas 50 atau sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius itu dapat menyebabkan iritasi pada lapisan di lambung. Begitu. Oke, baik. Kita masuk ke fun fact yang berikutnya. Ternyata ini bisa memicu kelelahan. Saya juga baru tahu, saya pikir memicu kelelahan saat makan itu karena terlalu banyak porsinya gitu. Tapi ternyata suhu yang panas pun ini bisa menyebabkan kita kemudian merasa mudah lelah. Itu kenapa, Dok, penjelasannya? Jadi begini ya, hubungan antara konsumsi makanan atau minuman panas dengan kelelahan itu sebenarnya tidak terjadi secara langsung. Kalau yang tadi kan langsung ya, Iya. saat minum langsung terjadi lepuh di lidah ya atau kerusakan lapisan lambung tadi. Nah, kalau dengan kelelahan itu tidak langsung. Jadi pada keadaan temperatur udara sekitar kita yang panas, atau misalnya saat kita melakukan olahraga, otomatis tubuh kita juga akan mengalami kenaikan temperatur. Benar ya? Nah, jika pada keadaan tersebut seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, maka suhu tubuh juga akan ikut meningkat. Kalau suhu tubuh meningkat, maka metabolisme meningkat. Tadi ya, Mas juga sudah mengatakan bahwa kerja organ kita menjadi lebih cepat. Nah, yang kedua dapat memicu apa? Terjadinya dehidrasi. Nah, apabila terjadi dehidrasi, maka akan timbul perasaan lelah, ya, lemas, susah berkonsentrasi, dan lain-lain. Jadi disarankan jika memang suhu udara di sekitar kita sedang tinggi, ya seperti sekarang ini kan panas banget ya cuaca, atau jika sedang melakukan olahraga, maka konsumsilah minuman yang dingin untuk mengembalikan temperatur tubuh kita, atau minimal kita tunggu beberapa saat hingga makanan atau minuman yang tadinya panas itu tidak terlalu panas untuk dikonsumsi. Begitu, Mas. Standar suhunya tadi sudah dijelaskan sama dokter gitu ya. Kurang lebih 50, di bawah 50 lebih baik. Nah, ketika di atas 50 sebisa mungkin tunggu sampai suhunya sama dengan suhu ruangan gitu. Oke, yang terakhir adalah ternyata juga bisa menyebabkan sakit tenggorokan, dan ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa ternyata mengkonsumsi minuman panas ini bisa menimbulkan zat karsinogen yang dapat merusak jaringan tenggorokan. Nah, sistem kerusakannya seperti apa sih, Dok? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman yang panas, itu mukosa yang melapisi sepanjang tenggorokan kita juga dapat mengalami kerusakan. Sehingga yang pertama kali akan timbul gejala sakit tenggorokan. Jika terus-menerus mukosa ini mengalami kerusakan, maka dapat timbul nyeri yang berulang atau nyeri dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ya, memang beberapa studi itu menghubungkan ada korelasi yang kuat antara minuman panas dengan tadi kanker tenggorokan. Namun memang bukti penelitiannya masih belum cukup karena banyak faktor ya yang mempengaruhi terjadinya kanker pada tenggorokan. Jadi ada baiknya kita mencegah ya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas. Tadi pastikan suhunya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin, sehingga tidak membawa efek buruk bagi kesehatan kita.
Oke, baik. Jadi harus dipastikan dulu, tingkat suhunya berapa, jangan, sekalipun terlalu panas bisa masuk kita konsumsi terus gitu, karena bisa jadi kita sudah ada kerusakan gitu ya tadi ya di organ-organ tertentu di rongga mulut kita, yang ternyata ketika sudah rusak ditambah lagi air panas makin rusak, ya sudahlah nanti akan semakin banyak kerusakan yang baik. Terima kasih Dokter Sena sudah berbagi informasi hari ini, semoga bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali, Dok. Terima kasih Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, nah pemirsa tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang suhunya terlalu tinggi berbahaya untuk tubuh kita. Salah satunya yang terakhir adalah poinnya tadi bisa merusak atau menyebabkan kerusakan pada tenggorokan. Bahkan sekalipun misalnya penelitian belum banyak bisa menyebabkan kanker tenggorokan. Nah di segmen selanjutnya kita juga akan masih membahas seputar kesehatan, tetapi di bagian tadi organ tenggorokan ternyata ada beberapa penyakit yang harus kita waspadai ketika Anda merasa sakit tenggorokan. Bisa jadi itu bukan hanya radang, tapi ada penyakit yang harus kita waspadai. Apa itu? Kita bahas nanti saja. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan membahas gejala dan juga penyebab dari odinofagia, atau ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di tenggorokan kita, tempat di mana kita kemudian makan. Nah ini kan asupannya lewat sini. Nah ini adalah jalur satu-satunya yang kita miliki, yang dianugerahi oleh Tuhan, supaya kita bisa memasukkan nutrisi-nutrisi sehat ke dalamnya, dan kita harus betul-betul menjaganya. Nah kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Sudah ada bersama saya via Zoom Dr. Kartika Hajarani selaku spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, bedah, kepala, leher dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Selamat pagi Dr. Kartika. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum, salam sehat. Salam sehat juga Dok. Nah ini istilahnya cukup awam nih Dokter, odinofagia. Tidak banyak masyarakat tahu tentang Betul. istilah ini. Mungkin boleh dijelaskan apa sih odinofagia ini Dok? Ya. Ya, jadi odinofagia ini merupakan salah satu istilah medis ya, yang menunjuk untuk keluhan nyeri menelan. Jadi seseorang yang mengalami odinofagia atau nyeri menelan, biasanya dia akan merasakan nyeri atau sakit di tenggorok ataupun kerongkongan pada saat makan, minum, ataupun menelan ludah. Nah, jadi odinofagia ini dia merupakan suatu gejala ya, jadi bukan merupakan suatu penyakit. Dan odinofagia ini bisa disebabkan oleh berbagai penyakit tertentu atau merupakan manifestasi gejala dari suatu penyakit tertentu. Oke, ketika Begitu, kita Mas. sakit tenggorokan atau ya kalau misalnya bahasa awamnya radang tenggorokan gitu ya, itu sudah bagian Hmm. dari odinofagia atau justru belum menyentuh ke sana? Nah, kalau tadi odinofagia ini merupakan suatu gejala, maka radang tenggorokan atau mungkin yang dalam istilah medisnya itu adalah faringitis, radang amandel atau tonsilitis. Nah, itu merupakan suatu penyakit. Ini adanya menimbulkan radang di tenggorokan. Nah, odinofagia ini merupakan salah satu gejala dari penyakit radang tenggorokan atau faringitis tersebut. Nah, tapi odinofagia juga selain disebabkan oleh faringitis, itu juga dapat disebabkan oleh penyebab yang lainnya. Nah, pada faringitis atau radang tenggorokan, biasanya selain odinofagia juga biasanya nanti disertai oleh gejala yang lain. Misalkan dia adanya juga demam, kemudian batuk, ataupun kesulitan menelan. Seperti itu, Mas. Oke. Nah sebetulnya gejala odinofagia itu yang di tenggorokan kita sulit menelan, yang kita rasakan gitu ya, sakit, sulit menelan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di sana? Apa kerusakan yang terjadi di sana? Sel-sel apa kemudian yang rusak sehingga hal tersebut bisa terjadi, Dok? Nah, biasanya memang kalau di tenggorok kita itu kan ada sel ya, ada sel squamosa. Nah, itu ketika mengalami peradangan gitu ya, itu dia biasanya sel-sel tersebut ada yang mengiritasi, misalkan adanya infeksi kuman atau bakteri, sehingga dia melakukan pertahanan itu dengan mengeluarkan zat-zat tertentu, dan juga biasanya karena iritasi tadi juga akan menyebabkan pembengkakan. Nah, pembengkakan ini atau iritasi tersebut juga menyebabkan keluhan nyeri menelan kayak gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, ada istilah juga kan difagia, odinofagia. Nah, ini yang bedakan apa sih Dokter Katika antara dua istilah tersebut?
Hmm. Nah, kalau misalkan tadi odinofagia lebih ke nyeri menelan, disfagia ini merujuk ke istilah untuk keluhan sulit menelan. Jadi seseorang ini bisa mengalami sulit menelan saja tanpa adanya nyeri, ya. Kemudian ada juga yang pasien tersebut memang mengalami nyeri menelan, tapi dia tidak sulit menelan seperti itu. Jadi bisa terjadi terpisah ataupun dapat terjadi keduanya. Misalkan pada pasien-pasien dengan radang tenggorokan amandel yang sangat hebat gitu ya, kemudian disertai dengan adanya pus atau nanah. Nah, itu biasanya dia selain mengalami keluhan nyeri menelan, juga dia akan sulit menelan karena adanya pembengkakan leher yang luar biasa pada daerah leher tersebut gitu. Oke, jadi sekali lagi odinofagia ini adalah gejala gitu ya, salah satu gejala dari penyakit Gejala. tertentu yang juga Iya. berkaitan dan ataupun misalnya terjadi di area tenggorokan tadi gitu ya dok. Nah kalau bicara soal penyebab nih dok nih, apa sih penyebab terbesar atau penyebab umum dari odinofagia ini? Jangan-jangan kebiasaan kita juga menyebabkan hal tersebut akhirnya bisa terjadi. Ya, betul sekali. Jadi, salah satu penyebab yang dapat menimbulkan gejala nyeri menelan atau odinofagia yang pertama biasa adalah infeksi virus ya. Jadi dia bisa menyebabkan peradangan radang tenggorok tadi yang disebut sebagai faringitis ataupun radang amandel, tonsilitis ataupun tonsilofaringitis. Nah, ini bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri maupun jamur. Nah, salah satu infeksi virus yang bisa menyebabkannya misalkan adalah yang kita ketahui ya, influenza, parainfluenza, adenovirus, Epstein-Barr virus, bahkan di kondisi yang kita tahu saat ini coronavirus itu juga bisa menyebabkan peradangan di tenggorok, jadi menimbulkan keluhan odinofagia juga gitu. Kemudian kalau untuk bakteri sendiri itu biasanya adalah Streptococcus beta haemococcus lupa, ini yang paling sering terjadi ya, terutama pada pasien-pasien anak. Nah, sedangkan untuk infeksi jamur sendiri itu biasanya yang paling sering ini adalah infeksi Candida albicans. Dia biasanya pada pasien-pasien yang memiliki imunitas tubuh yang rendah atau imunokompromis. Namun selain itu juga cukup banyak nih yang bisa menyebabkan odinofagia, diantaranya paparan asam lambung, kemudian adanya keganasan di daerah mulut atau leher, adanya benda asing ya di daerah tenggorok, misalkan ketulangan ya, ada duri atau pil yang menyangkut, itu juga bisa menimbulkan keluhan odinofagia. Termasuk yang tadi sudah dibahas, konsumsi makanan yang dengan suhu yang ekstrim, misalkan terlalu panas atau terlalu dingin, itu juga bisa menyebabkan odinofagia. Selain itu juga paparan radiasi ya pada pasien yang mengalami keganasan di leher itu bisa menyebabkan odinofagia, termasuk juga konsumsi alkohol dan paparan iritan, debu, asap rokok itu juga dapat menyebabkan radang tenggorokan dan menyebabkan keluhan odinofagia, begitu Mas. Oke, baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini sepertinya umum nih di masyarakat kita dan sesuatu hal yang selalu kita repetition setiap hari gitu ya. Mengkonsumsi minuman panas, tadi kemudian ada hal-hal iritasi, virus, bakteri dan lain sebagainya. Nah, ini juga ternyata bisa menyebabkan hal tersebut gitu ya, Dok ya. Tapi sebetulnya kalau odinofagia ini dia langsung terjadi ketika misalnya terpapar virus atau bakteri atau dia sifatnya akumulatif? Nah, untuk odinofagia ini biasanya kalau tadi sifatnya itu paparan yang iritatif ya, itu biasanya dia akumulatif. Jadi mungkin awal-awal gejalanya tidak terlalu terasa, tapi karena seiring dengan waktu pembengkakan atau peradangannya makin hebat, jadi mungkin akan menimbulkan gejala odinofagia yang kronik dan juga makin berat. Nah, tapi biasanya kalau misalnya akibat infeksinya virus tadi, ya misalkan yang sering tuh virus influenza, biasanya ketika tadi masa inkubasinya sudah selesai, biasanya dia mulai menimbulkan gejala. Nah, tapi yang nggak perlu khawatir nih, biasanya faringitis yang atau odinofagia yang disebabkan oleh infeksi virus ini biasanya dia bisa sembuh sendiri seiring dengan meningkatnya imunitas tubuh, karena biasanya virus ini bersifat self-limiting disease. Jadi dengan istirahat yang cukup, kemudian makan makanan bergizi, tidur yang cukup, ketika imunitasnya mulai membaik, nah ini biasa gejalanya odinofagia ini akan bisa sembuh sendiri. Tapi kalau penyebabnya yang lain yang seperti sudah disebutkan, apalagi infeksi
misalkan infeksi bakteri, Iya. nah itu biasanya gejalanya akan menetap, bahkan mungkin bertambah berat sehingga kita harus Mhm. cari tahu penyebab yang mendasarinya dan menata laksana Mmm. penyebab tersebut, begitu Mas. Oke. Nah, untuk pengobatan ataupun penyembuhannya, kan tadi ada beberapa yang akumulatif, ada beberapa yang langsung. Kalau misalnya contoh seperti tadi mengkonsumsi air Mhm, panas atau terlalu panas gitu ya memasukkan material melalui mhm, tenggorokan, ataupun tadi ada beberapa material keras misalnya mhm, ketulangan atau lain sebagainya begitu ya, ataupun misalnya anak-anak, mhm, mhm, memasukkan apa mhm, ke mulut dan ketelan gitu dan iritasi gitu. Proses penyembuhannya mhm. gimana sih, Dok? Apakah cukup dengan kemudian, mengkonsumsi obat atau ada terapi-terapi khusus? Oh ya, betul sekali. Jadi memang, jika tadi sifat tadi ya, iritatif gitu ya, itu biasanya kita bisa lakukan tindakan, suportif dulu. Jadi Hmm. sel-sel kita nih biasanya bisa mengalami, perbaikan sendiri ya, regenerasi, asal imun tubuh kita dalam keadaan yang fit atau prima. Jadi bisa kita, apa namanya, istirahat yang cukup, kemudian Hmm. konsumsi, air putih yang cukup minimal 2 liter per hari, kemudian tadi kurangi dulu paparan-paparan yang tadi bisa menyebabkan, polutan, debu, asap rokok, dan kemudian juga bila perlu Mhm, dapat mhm, mengkonsumsi, anti pereda nyeri yang dapat dibeli di mhm, toko. Nah itu mhm. bisa untuk, mengurangi gejala tadi Ya. untuk odinofagianya, seperti itu. Oke, baik, Dokter Kartika, kita jeda dulu. Nanti kita akan bahas juga lebih banyak bagaimana proses pengobatannya. Dan juga nanti kita akan buka waktu dan ruang ya untuk masyarakat yang ingin menanyakan langsung seputar odinofagia ini atau permasalahan Mhm. seputar tenggorokan. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Kartika, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Saya harus jeda dulu. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang odinofagia, sebuah gejala ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Kartika bahwa ini kita nyeri ya dok ya, terus berbeda dengan Ya. difagia yang dia sukar menelan gitu. Tapi ini sebuah gejala Mhm, yang bisa betul. terjadi di penyakit apapun seputar tenggorokan tadi. Oke, baik. Nah dok, kalau bicara soal Mhm, rentang umur, sebetulnya odinofagia ini mhm. lebih rentan atau frekuensinya sering terjadi di mana? Apakah anak-anak juga uh, memiliki kemungkinan yang sama atau peluang yang sama untuk odinofagia ini, atau justru di rentang usia yang akhir gitu, di lansia yang justru lebih rentan dengan odinofagia ini? Mhm. Ya, betul sekali. Jadi untuk odinofagia sendiri ini memang dia bisa, menyerang semua umur ya, baik yang anak maupun yang pasien yang dewasa ataupun, lansia. Namun Hmm. biasanya odinofagia yang tadi kan paling sering disebabkan oleh infeksi ya, terutama Mhm. infeksi di daerah, faring ataupun amandel ya. Itu Mhm. memang, dari data dikatakan banyak terdapat pada anak-anak yang usia sekolah, yakni usia 5 sampai 18 tahun. Hmm. Karena biasanya pada anak-anak tersebut dia mungkin memiliki hipertrofi atau pembengkakan di amandelnya, sehingga di sana menjadi tempat predisposisi untuk timbulnya kuman atau bakteri, Mhm. sehingga menyebabkan radang tenggorok dan Mhm. menimbulkan keluhan Mhm. odinofagia seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau bicara tadi soal penyebabnya kan banyak, ada virus, ada bakteri, dan Hmm. faktor eksternal lain, misalnya benda keras masuk, salah satu itu disebutkan adalah asap rokok atau polusi gitu. Di Jakarta kan polusi cukup tinggi gitu, Hmm. dan tidak semua orang Betul. melakukan pernapasan dari hidung. Ada juga yang mungkin sudah terbiasa ataupun Hmm. dikomben gitu ya, pernapasan juga lewat mulut gitu. Hmm. Sebetulnya bahaya nggak sih Hmm. dengan polusi Hmm. perkotaan saat ini terhadap tadi munculnya gejala odinofagia ini, Dok? Ya, cukup berbahaya ya, karena memang kan polusi udara tersebut dia bersifat iritan ya, dia Mhm. paparan yang terus-menerus itu dapat menyebabkan rusaknya sel baik di daerah hidung maupun
ataupun di mulut kita, sehingga nanti bisa menimbulkan keluhan yang lebih jauh dan menimbulkan keluhan radang baik di rongga mulut ataupun di tenggorok. Nah, namun memang untuk jika memang diharuskan bekerja di lingkungan yang memang terpapar debu, asap rokok, nah itu memang baiknya menggunakan masker ya di luar dari pandemi ini ya, jadi harus dijaga gitu. Selain itu juga memang seharusnya kita bernafas dari hidung ya. Sebenarnya kalau terlalu banyak bernafas lewat mulut itu sebenarnya tidak baik juga, karena mulut itu tidak difungsikan untuk bernafas sebenarnya. Jadi bernafas lewat mulut misalkan pada pasien-pasien yang lagi sumbatan hidung ya, terutama juga pada pasien anak nih yang dia ada amandel, itu kan biasa bernafasnya lewat mulut, atau pada pasien-pasien yang OSA yang mengorok saat tidur itu kan bernafas lewat mulut. Itu juga sebenarnya tidak baik ya, karena nanti bisa menyebabkan mulutnya itu kering. Nah, kering ini sendiri jadi lebih gampang untuk terinfeksi seperti itu. Terutama untuk olahraga ya dok, karena ketika butuh banyak asupan oksigen masuk kan suka menggunakan tanpa disadari gitu ya. Sebenarnya tanpa disadari kemudian menggunakan mulut untuk bernafas, untuk jogging, sepeda dan lain sebagainya gitu ya, tanpa sadar gitu ya. Namanya juga sensor gitu, tiba-tiba langsung otomatis gitu ya menggunakan mulut. Oke, baik. Dok, kalau misalnya tadi bicara soal pengobatan gitu. Nah, untuk pengobatan seperti yang asap rokok dan lain sebagainya, dia seperti apa sih dok? Ataupun misalnya yang akumulatif ya, paparan debu, paparan polusi dan lain sebagainya. Itu proses penyembuhannya seperti apa sih untuk yang gejala-gejala seperti ini? Atau juga butuh proses yang lama untuk penyembuhannya nanti? Oh iya, jadi memang karena dia tadi sifatnya iritatif dan juga akumulatif ya, memang jadinya kita pertama harus hindari paparan tersebut, hindari paparan polutan tadi, debu, asap rokok itu harus dihindari. Tadi jika tadi terpaksa harus bekerja di sana ya harus menggunakan penutup ya, masker seperti itu. Dan kemudian juga untuk satu kayak penanganannya diantaranya itu adalah bisa melakukan, kalau untuk hidung ya itu juga bisa melakukan cuci hidung. Jadi untuk membersihkan, mengeluarkan polusi atau udara yang dari di hidung itu melakukan cuci hidung. Nah, untuk rongga mulut sendiri itu sebenarnya juga kita bisa melakukan kumur-kumur ya. Tadi memang selain juga kita harus konsumsi air putih minimal tidaknya 2 liter per hari untuk supaya bisa tidak dehidrasi dan juga melembabkan mulut, kita juga dapat melakukan kumur-kumur dengan larutan isotonis atau air garam, atau misalkan yang paling aman itu menggunakan cairan infus. Jadi kumur-kumur dengan larutan infus tersebut itu juga dapat membersihkan rongga mulut dari paparan-paparan tadi ya, debu, asap rokok dan lain-lainnya. Selain itu juga bisa membuat melembabkan, merehidrasi dari rongga mulut sehingga dia tidak mudah untuk terinfeksi. Nah, salah satunya lagi juga kita harus menjaga kesehatan rongga mulut kita, yaitu juga berpengaruh ya. Jika memang nanti ada keluhan lainnya di rongga mulut, gigi berlubang dan lain-lainnya, itu juga harus diatasi karena itu bisa menyebabkan atau predisposisi untuk adanya infeksi di rongga mulut gitu. Bakteri tadi ya kemudian ya. Nah, itu juga jadi penyebab salah satunya untuk rhinofagia ini. Baik. Dokter Kartika, sudah ada pemirsa yang bertanya langsung melalui DM Instagram kita. Saya akan bantu bacakan ya dok ya. Dari @susi _24. Dok, nah kami 2 hari yang lalu swab PCR. Oke, diambil lendir hidung dan tenggorokan. Setelah itu sampai sekarang tenggorokan masih sakit. Kenapa ya dok? Nah ini kan sekarang nih kalau misalnya di pandemi sering banget nih PCR pasti kan akan ngambil sampelnya 2 ya, dari hidung dan juga tenggorokan gitu. Nah ini kenapa dok kalau misalnya hal-hal seperti ini dok? Ya, betul sekali. Jadi kalau misalkan sebelumnya tidak ada keluhan nyeri ya, jadi memang keluhan nyeri itu timbul setelah dilakukan tindakan swab, memang kemungkinan salah satunya bisa diakibatkan iritatif tadi ya, faktor fisik tadi, iritasi pada daerah belakang hidung ataupun tadi tenggorok ya akibat tersebut. Namun jangan khawatir, biasanya tindakan iritatif tadi, faktor fisik tadi biasanya dia dapat sembuh sendiri peradangannya karena kan bersifat sementara ya sekali tindakan tadi. Nah, jika memang masih rasanya mengganggu, bisa konsumsi obat pereda nyeri dulu, misalkan paracetamol. Nah, kemudian dengan perbanyak minum air putih juga, istirahat. Jika tidak membaik juga, nah ini kayaknya kita perlu evaluasi lebih lanjut nih. Jadi harus
segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk kita cari tahu apakah ada kemungkinan penyebab lainnya yang menyebabkan nyeri tenggorok tersebut yang tidak selesai atau tidak sembuh seperti itu, untuk nanti dapat ditata laksana selanjutnya. Demikian. Oke, baik. Jadi tadi ya bisa penanganan dininya bisa dengan mengkonsumsi seperti paracetamol juga sebetulnya bisa ya, Dok ya? Bisa, Oke, untuk baik. mengurangi nyerinya. Untuk mengurangi nyerinya. Oke, baik. Nah, Dok, kalau misalnya sekarang kan suhu mulai panas, lebih panas gitu ya, atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang terpapar di area-area yang lebih suhunya panas gitu. Tenggorokan kita terkadang gitu ya, kemudian kering. Ketika hal tersebut dibiarkan begitu lama gitu, bisa kemudian memunculkan gejala si odinofagia ini nggak sih, Dok? Oh bisa, karena tadi salah satunya ya tadinya sudah mungkin dijelaskan ketika nanti tenggorokan kita ini terasa kering gitu ya, misalkan salah satu contohnya tadi pada pasien-pasien yang mengalami radiasi atau sinar di daerah leher, itu kan biasanya juga sel-sel penjar liurnya ada yang mengalami kerusakan sehingga dia jadi tenggorokan terasa kering. Nah ini mirip nih sama yang tadi, kalau misalkan lingkungannya panas, tenggorokannya kering dan tidak asupan cairannya juga kurang, nah itu akan lebih rentan untuk mengalami infeksi gitu, karena penting sekali untuk tenggorok dan mulut kita tuh lembab, jadi tidak boleh kekurangan cairan gitu. Kemudian juga penjar liurnya, produksi penjar liur ini juga dia membantu untuk mengurangi infeksi, sehingga kalau misalkan sebagai pertahanan tubuh ya, pertahanan di rongga mulut. Nah kalau misalkan tadi kering, kekurangan asupan cairan, tidak terrehidrat dengan baik, nah itu akan menimbulkan keluhan odinofagia, bahkan bisa tadi ya merupakan salah satu tanda untuk adanya infeksi atau kerusakan di daerah mulut kita gitu, mulut dan tenggorok kita. Jadi memang kalau misalkan tadi cuaca cukup panas, ya pastikanlah kita harus minum secara teratur, jangan sampai dehidrasi, dan bila perlu tadi bisa juga kumur-kumur untuk menghidrat dari rongga mulut kita kayak gitu. Oke, baik. Ada tidak kemudian hubungannya dengan imunitas kita, Dokter Kartika, untuk menjaga tadi ketahanan si tenggorokan kita, bagian organ ini terhadap tadi permasalahan atau gejala-gejala seperti odinofagia? Oh ya, jadi faktor imunitas tubuh ini sangat penting ya, karena tadi ya pada pasien-pasien yang imunitas tubuhnya rendah, misalkan salah satunya pada pasien yang HIV contohnya ya, imunitas tubuhnya rendah yang menggunakan obat-obatan penekan imun dalam jangka waktu yang lama, pada pasien-pasien diabetes mellitus, kemudian pada pasien-pasien yang sedang mengalami sakit ya dengan infeksi yang lainnya. Nah itu juga dan juga pada anak ya, terutama dan anak dan juga orang yang geriatri di atas 60 tahun tuh, di mana dia biasanya imunitas tubuhnya ini lebih rendah. Nah ini merupakan populasi yang rentan untuk mengalami keluhan infeksi di daerah rongga mulut ya, dan bisa menimbulkan keluhan nyeri menelan atau odinofagia. Jadi memang di sini penting sekali untuk kita menjaga imunitas tubuh kita supaya kita tidak gampang mudah untuk terinfeksi. Salah satunya adalah infeksi di tenggorok, seperti itu. Oke, baik. Nah, ketika kita sudah tahu kalau misal kita ini memiliki gejala odinofagia gitu, tapi kita juga kan tetap harus terus mengkonsumsi dan memasukkan asupan gitu ya. Dan jalurnya untuk umum hanya satu. Apa yang disarankan, Dok? Apakah misalnya ada tekstur tertentu yang ketika kita merasa sulit harus dihindari, dan tekstur seperti apa yang disarankan ketika kita memiliki gejala odinofagia ini? Ya, jadi biasanya kita tadi ya kalau sedang mengalami nyeri menelan, kita pertama harus konsumsi makan makanan yang lunak, misalkan bubur atau makan makanan yang berkuah. Kemudian juga hindari juga tadi ya suhunya jangan yang terlalu ekstrim, misalkan terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi sampai suhu yang tadi sudah dijelaskan dan suhu yang baik ya. Dan itu juga hindari makanan-makanan yang bersifat iritatif, misalkan yang terlalu pedas ataupun terlalu berminyak. Itu juga sangat tidak disarankan seperti itu. Namun memang nanti pada pasien-pasien yang tadi dia memiliki gejala yang nyeri menelan yang sangat hebat, yang sampai sulit untuk
menelan asupan makanan, nah itu biasanya nanti dapat dibantu dengan ketika dibawa ke rumah sakit dengan pemasangan infus ataupun nanti dengan pemasangan selang makan untuk sementara supaya tetap ada jalur asupan nutrisi yang dapat masuk ke tubuh seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk ketika sudah dirujuk pasti bisa dengan infus gitu. Tapi kalau misalnya di rumah gitu ya dengan metode sederhana ya tadi makanan-makanan yang lunak dan juga tadi harus dihindari makanan-makanan seperti misalnya sambal dan minyak gitu. Ternyata minyak juga perlu dihindari ketika Iya, kita betul sekali. mengalami hal tersebut gitu ya. Berarti semua Ya, betul goreng-gorengan sekali. sebisa mungkin itu ditinggalkan terlebih Ya, dahulu. Oke, baik. Nah, ini ya dicatat nih betul. pemirsa nih gitu. Jadi jangan kita tidak makan sambal, tapi semua makanan yang kita konsumsi kemudian minyaknya terlalu banyak gitu ya. Nah, ini juga sama aja ya. Oke, baik. Nah, Dok, kita harus break dulu. Nanti usai jeda kita akan berbagi tips nih, Dok, bagaimana cara kita menjaga kesehatan tenggorokan kita. Karena sekali lagi itu adalah jalur di mana kita bisa memasukkan nutrisi, tanpa adanya tenggorokan kita juga tidak bisa memasukkan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Kita akan bahas nanti ya pemirsa ya. Usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir Bincang Sehati kali ini kita akan berbagi tips bagaimana menjaga kesehatan tenggorokan. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Kartika. Dok, kita akan bagi tips satu-satu nih, Dok. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan cairan. Dokter tadi sudah menyinggung banyak sekali soal kita harus minum air putih, air mineral. Kita harus minum air mineral, mencegah supaya tenggorokan agar tidak kering gitu. Nah, sebetulnya seberapa manfaat yang kita dapatkan dengan mengkonsumsi air mineral tadi, terutama untuk tadi bagian tenggorokan. Dan kalau bicara pemenuhan kebutuhan kan sudah 8 gelas begitu ya. Tapi kalau untuk tingkat pengulangannya gitu, sebisa mungkin berapa menit sekali atau berapa jam sekali, Dok? Oke, ya. Tadi benar ya bahwa memang asupan air mineral ini penting ya untuk menjaga tubuh kita dari dehidrasi dan juga untuk menjaga kelembapan di daerah rongga mulut dan tenggorok supaya tidak mudah untuk terinfeksi. Nah, untuk jumlahnya sendiri tadi sudah benar, yaitu 8 gelas sehari atau kadang-kadang ada yang menyebutkan minimal 2 liter sehari. Nah, untuk konsumsinya itu memang sebenarnya tidak ada yang membatasi ya harus berapa, tapi memang lebih sebisanya atau semudahnya saja. Nah, memang biasanya lebih baik jika dilakukan minimal ya sejam sekali ya untuk konsumsi tersebut supaya nanti memastikan bahwa tubuh kita sepanjang hari itu selalu terjaga dari dehidrasi gitu. Oke, jadi menjaga kelembapan area tenggorokan kita tadi dengan mengkonsumsi menjaga kelembapan, betul. air Dengan mineral mengkonsumsi gitu ya. air mineral tadi ya setidaknya 2 liter per hari dan minimal tadi sejam lah untuk supaya selalu terjaga hidrasi tubuh kita dan juga kelembapan mulut dan tenggorok kita. Baik, jadi suhunya juga harus diperhatikan, jangan terlalu ekstrim karena tadi ingin manfaat ketika ternyata airnya manfaat tapi suhunya ternyata tidak sesuai, justru akan memberikan mudorot gitu ya atau keburukan. Berikutnya adalah hindari polusi udara gitu. Seberapa penting dan juga harus kita menghindari polusi udara supaya tidak masuk ke tenggorokan kita. Di luar mungkin kebiasaan merokok gitu. Kalau misalnya kebiasaan merokok ya sudah pasti namanya juga memasukkan asap itu ke dalam tenggorokan ya gitu. Tapi di luar itu misalnya perokok pasif ataupun dengan polusi udara saat ini di perkotaan. Ya, betul sekali. Jadi memang polutan tadi ya atau iritan tadi ini sangat berbahaya juga untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk kesehatan mulut dan tenggorok. Jadi kalau misalkan tadi pada perokok ya sebaiknya memang harus berhenti ya. Kemudian juga tadi bila pada perokok pasif ya baiknya memang menghindari paparan rokok tersebut gitu. Dan juga yang ketika tadi ada paparan udara lainnya seperti debu, asap kendaraan, nah itu memang kita sebaiknya menghindari. Tapi memang kalau misalkan tidak memungkinkan, misalkan harus berhadapan orang-orang yang bekerja di lapangan atau mungkin yang ketika harus misalkan menggunakan
motor ya, yang harus memang sehari-harinya harus terpapar dengan polutan tersebut, ya tadi baiknya kita harus menggunakan masker minimal ini untuk mengurangi paparan tersebut. Ya, selain itu tadi juga bisa dilakukan juga untuk menjaga kelembapan dengan cuci hidung ataupun juga dengan kumur-kumur tadi dengan larutan isotonis seperti itu. Baik, tips berikutnya adalah berhenti merokok. Nah, ini udah fakta ya, Dok ya. Udah kemudian mau bagaimanapun ya tetap ini akan sangat berbahaya gitu. Mungkin boleh dibahas sedikit kenapa kemudian sangat berbahaya kita asap rokok itu yang masuk melalui jalur tenggorokan kita. Ya, betul ya. Untuk rokok sendiri ini karena seperti yang sudah diketahui ya, dia banyak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Selain mengandung nikotin, juga dia ada tar dan zat-zat bahan karsinogen lainnya atau zat yang dapat memicu kanker. Jadi sehingga merokok ini merupakan faktor predisposisi ya atau multifaktor dari adanya keganasan. Salah satunya bisa ada keganasan di paru-paru, kemudian atau di daerah bagian tubuh lainnya. Jadi itu karena memang mengandung bahan yang karsinogen. Jadi baiknya memang untuk dihindari. Jadi harus di stop nih bagi yang merokok seperti itu. Oke, berikutnya adalah mengkonsumsi buah dan sayur. Dan buah dan sayur ini kan banyak mengandung vitamin dan antioksidan yang juga bagus untuk tubuh kita. Gitu. Apa kemudian manfaatnya dari buah dan vitamin ini khususnya terhadap tadi secara langsung tenggorokan kita? Ya, jadi kalau misalkan tadi buah dan sayur tadi seperti yang dijelaskan, dia banyak mengandung vitamin, mineral, dan juga zat antioksidan yang berperan untuk mencegah infeksi pada tubuh. Selain itu juga zat-zat mineral tadi yang terkandung di dalam sayur tadi itu juga dapat menyebabkan regenerasi sel yang baik di tubuh kita, termasuk di daerah rongga mulut, sehingga dengan konsumsi buah dan sayur ini dapat mencegah infeksi dan juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Oke, ada tidak buah dan sayur ataupun buah-buahan dan sayuran tertentu yang kemudian tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi gitu? Saat kita tadi mengalami permasalahan atau gejala-gejala sakit tenggorokan. Oh ya, ya benar sekali. Jadi memang pada dasarnya semua buah-buahan itu sebenarnya baik ya, karena biasanya kaya akan vitamin, mineral, dan zat antioksidan lainnya. Namun ketika kita mengalami radang tenggorok, memang ada berbagai buah yang sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu banyak atau dikurangi dulu, kita cari buah yang lain gitu. Misalkan contohnya adalah tadi yang terlalu asam, misalkan seperti jeruk gitu ya, ataupun misalkan lemon itu kan dia terlalu asam, apalagi jika dia pasiennya selain dia radang tenggorok juga memiliki sakit radang lambung ya, yang mana jika dikonsumsi buah yang terlalu asam itu juga kurang baik, selain juga dapat mengiritasi daerah tenggorok seperti itu. Nah, dicatat pemirsa, jadi ada beberapa buah ketika kita mengalami sakit tenggorokan jangan dikonsumsi berlebihan. Terima kasih Dr. Kartika sudah berbagi informasi pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum, salam sehat. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, sudah perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Sehati besok dengan tema yang berbeda. Saya Muhammad Syarif pamit. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Saya Muhammad Syarif mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.